every day things new. Dalam kondisi dan situasi tertentu, terkadang seseorang memerlukan tindakan transplantasi organ atau pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain atau dari suatu tempat ke tempat yang lain pada tubuh yang sama. Transplantasi tersebut ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor. Biasanya donor organ dapat dari orang yang masih hidup ataupun telah meninggal, sesama manusia ataupun dari hewan ke manusia. Dan ternyata dari beberapa kasus transplantasi organ yang pernah ada beberapa kisah yang menarik di baliknya. Berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam kisah transplantasi organ tubuh teraneh. Shouted from the bridge. Diawali dengan kisah transplantasi organ tubuh teraneh yang datang dari seorang wanita asal Turki yang tidak disebutkan namanya ini. Karena ia memiliki kelainan ginjal, maka ia pun harus mendapatkan donor ginjal dari orang lain. Dan selama hidupnya, ia menerima ginjal dari suaminya. Tetapi setelah 4 tahun pernikahan, salah satu ginjalnya berhenti bekerja dan ia harus melakukan cuci darah untuk dapat kembali memfungsikan ginjalnya. Dan selama itulah sang suami yang bernama Meliha Afci itu berselingkuh dengan seorang wanita idaman lainnya yang kemudian menyamar sebagai pengasuh anak-anak mereka di rumah. Akhirnya sang istri mengetahui tentang perselingkuhan suaminya itu dan suaminya mengakui kesalahannya. Kemudian rasa iba dan nurani sebagai wanita muncul dari Imdat. Imdat bersikeras ingin menyumbangkan ginjalnya untuk istri pria yang diselingkuhnya itu. Dan Imdat pun juga berjanji akan terus merawatnya. Richard Lee Norris adalah kisah orang yang melakukan transplantasi organ tubuh teraneh selanjutnya. Pria berusia 37 tahun itu pernah mengalami kecelakaan senjata pada tahun 1997 lalu yang mengharuskannya menjalani transplantasi wajah. Rekonstruksi tersebut merupakan operasi paling fenomenal dalam sejarah dunia medis. Richard tak hanya memiliki wajah baru nyaris sempurna, tetapi juga gigi, lidah, dan rahang baru. Bahkan seminggu pasca operasi, pria asal Virginia sudah dapat membuka dan menutup mulutnya, menggosok gigi, mencukur kumis yang mulai tumbuh di wajah palsunya. Selain itu, indera penciumannya pun berfungsi. Dan perkembangan kondisi Richard setelah melewati 36 jam operasi kali ini pun melampaui harapan dokter. Karena sebelumnya Richard sempat menjalani serangkaian bedah rekonstruksi, namun semua itu menghasilkan kondisi wajah buruk dan terus menggunakan masker penutup wajah. Operasi yang berlangsung hampir melibatkan lebih dari 150 dokter, perawat, dan staf medis terbaik yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi serta estetika wajah pasien. Seorang gadis remaja bernama Jack menjadi pasien pertama yang golongan darahnya berubah setelah menerima sistem kekebalan dari donor organnya. Demi Lee yang kini berusia 15 tahun menerima transplantasi organ hati pada 9 tahun karena organ hatinya tidak berfungsi. Namun sebuah keanehan muncul, yakni golongan darah Demi Lee mengalami perubahan dari O negatif menjadi O positif. Ketika darah asal Australia ini sakit, yang kemudian diberikan pengobatan untuk menghindari penolakan terhadap organ hati donor oleh sistem kekebalan tubuhnya. Kasus Demi Lee dapat membuka jalan bagi terapi transplantasi organ, karena biasanya sistem kekebalan tubuh pasien penerima menyerang transplantasi jaringan di donor. Penolakan tubuh tersebut umumnya ditangani dengan kombinasi obat-obatan, walaupun penolakan kronik tidak terjadi dua arah atau bolak-balik. Dan kondisi ini hanya 7 dalam 10 operasi transplantasi di Australia. Beralih ke kisah transplantasi organ tubuh selanjutnya yang dialami oleh mantan pasangan suami istri, yakni ketika Dr. Richard Batista mengetahui istrinya, Donnell, berselingkuh, kemudian Richard pun memberi ultimatum kepada sang istri. Selain keduanya mengurusi perceraian di tahun 2005 lalu,
Donald harus membayar ganti rugi sebesar 16,5 miliar rupiah atau mengembalikan ginjal Richard yang didonorkan kepadanya yang mengalami gagal ginjal pada tahun 2001 lalu. Donald sempat menjalani 2 kali operasi transplantasi ginjal, yang keduanya gagal. Hingga akhirnya Richard menawarkan ginjalnya yang ternyata cocok. Richard menuduh istrinya telah membalas kebaikannya dengan pengkhianatan. Padahal karena menurut pria berusia 52 tahun itu, organ tubuh manusia tidak bisa dihargai dengan apapun. It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess Karena mengalami kecelakaan mobil yang terjadi pada tahun yang lalu, membuat tangan seorang wanita bernama Emily Feng amputasi. Namun pada tahun 2011 lalu, wanita asal Amerika ini telah melakukan operasi transplantasi tangan dan berhasil dengan sukses. Operasi yang melibatkan 17 ahli bedah, ahli anestesi, dan teknisi ini berlangsung selama 14 jam dan berjalan dengan tim medis berhasil menyambung saraf dan pembuluh darah serta keseimbangan antara telapak tangan dan urat punggung tangan yang tampak sangat alami. Namun, demi kesempurnaan fungsi tangan barunya, Emily harus mengkonsumsi obat tertentu selama sisa hidupnya. Jika tidak, sistem kekebalan tubuhnya dapat barunya tersebut. Karena 5 tahun ia tidak menggunakan otot-otot tangannya, sehingga ototnya mengalami penyusutan dan lemah. love song, baby. I love you like a love song, baby. Dan transplantasi organ tubuh teraneh yang terakhir datang dari para ilmuwan dari Amerika Serikat. Pada bulan Oktober tahun 2011 lalu, tim medis melakukan sebuah revolusi dengan merekayasa transplantasi jaringan babi secara genetik. Untuk mengatasi ancaman penyakit pada manusia seperti diabetes, penyakit otak, dan kebutaan. Para ahli dari Institut Transplantasi di Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka berhasil membuat langkah besar, yakni xenotransplantasi atau menggunakan jaringan dan organ hewan untuk mengganti jaringan atau organ manusia. Karena bagaimanapun sebuah transplantasi akan menimbulkan dan meninggalkan sebuah masalah, termasuk masalah kekebalan, hilangnya sel yang ditransplantasi, pembekuan darah, dan penolakan-penolakan lainnya. Karenanya, memanfaatkan rekayasa genetik babi diklaim menjadi jalan keluar untuk masalah-masalah penolakan tadi, dan segera akan direalisasikan dalam waktu secepatnya. Isn't there no more? What is still moving? Pemirsa, itulah kisah transplantasi organ tubuh teraneh versi On The Spot. Well, it's so confusing.